nampi nenggo ingkang dereng rawuh kita milai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para rawuh sedaya, mari kita awali dulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Kita dherekaken a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Bapak Ibu semuanya, para jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Allah yang Maha Hidup dan Maha Kuasa, Al-Hayah wal Qudrah. Ini masih di fotokopi halaman 26 ya. Sekarang al-ilmu ya. Jadi al-ilmu yang artinya Allah Maha mengetahui ya. Jadi sedikit saya refresh biar untuk masuk pada tema ini kita menyambung dengan yang kemarin. Jadi al-munasabah ya, keterkaitannya. Jadi pada pertemuan kemarin kita membahas al-hayah wal qudrah, yang maha hidup dan yang maha kuasa. Dan kemarin penekanannya adalah bahwa wa annahu dzul mulki wal malakut wal izzati wal jabarut lahus sultan wal qahr wal khalqu wal amr. Jadi kemarin penekanannya bahwa Allah itu adalah pemilik dari segala kerajaan ya, kalau sering diterjemahkan tuh raja di raja. Jadi malikal mulki tu'til mulka man tasya ya. Jadi tauhid ini, akidah ini penting untuk memahami bahwa apa yang sepertinya milik kita sebenarnya adalah milik Allah juga. Sehingga manusia itu akan semakin menyadari bahwa apa yang ada pada kita sebenarnya adalah titipan yang Allah bisa mengambil kapan saja. Namanya kedudukan, namanya jabatan, namanya kepandaian, namanya ketenaran, namanya keterpujian, kehormatan gitu ya. Itu hanyalah milik Allah yang dititipkan kepada kita semuanya. Orang bisa berbalik dari tadinya dihormati kemudian menjadi dihina-hina. Jadi orang bisa tadinya memiliki semuanya menjadi kehilangan semuanya. Di zaman krisis moneter, orang-orang terkaya menjadi orang termiskin karena dolar naik, tiba-tiba hutangnya jadi meledak. Jadi dulunya terkaya menjadi termiskin ya. Orang sangat kaya jadi sangat miskin itu bisa karena itu semuanya titipan Allah. Nah, itu tekanannya. Sekarang kita masuk pada al-ilmu. Al-ilmu itu engkang moho preso. Jadi Allah itu yang paling, yang maha mengetahui. Ini juga penting nanti karena kalau orang itu beriktikad, bertauhid yang betul-betul mendasarkan pada apa poin-poin yang disebut itu, insya Allah kita dalam hidup itu akan menjadi terarah, menjadi ringan. Seperti kemarin kita sampaikan, orang berebut harta sedemikian rupa, berkompetisi untuk harta sedemikian rupa karena enggak memahami bahwa itu sebenarnya titipan, bahwa sebenarnya Allah lah pemilik segalanya. Nah, jadi maka kalau kita menyadari, kita akan berbeda sikapnya. Itulah orang yang beriktikad harus berbeda dengan orang yang tidak punya akidah ya. Nah, sekarang kita akan membahas al-ilmu inggih menika ingkang maha presa. Gusti Allah itu yang maha mengetahui. Wa annahu alimun bijami'il ma'lumat, bahwa Allah itu yang maha mengetahui bijami'il ma'lumat, kelawan sedaya perkawis-perkawis keilmuan. Jadi semua pengetahuan Allah itu alim.
Maha mengetahui. Maka sering dikatakan ilmu Allah itu seperti apa? Seandainya ilmu Allah itu diibaratkan ditulis dengan 7 laut ya. Itu setelah 7 laut tadi jadikan tinta, kemudian pohon-pohon itu menjadi penanya, maka tidak akan habis walaupun didatangkan setelah 7 lautan itu jadi tinta itu habis kering, mimba di sab'atu abkhurin ya. Jadi dalam ayat yang lain juga dikatakan gitu ya. Jadi laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya laut itu laukanal bahru midadan menjadi tinta li kalimati rabbi untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidat ya, lanafidal bahru, maka itu samudra itu akan mengering ya. Samudra itu akan mengering qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum tertulis semua kalimat-kalimat Allah. Jadi ilmu Allah luar biasa. Ilmu yang diketahui manusia sekarang ini itu hanya sedikit sekali. Ada yang mengibaratkan seperti burung yang terbang di atas laut dan kemudian burung itu nyamber air untuk minum. Hanya seperti itu gitu ya. Artinya ilmu Allah itu maha luas. Jadi orang yang paling pandai sekalipun itu masih banyak hal-hal yang tidak bisa ditemukan sampai hari ini. Kalau kita aturakan, semua ilmuwan nggak ada yang tahu batas pinggir dari jagat raya itu di mana. Batasnya itu berapa juta tahun cahaya, nggak ada yang tahu. Bukan lagi kilometer ya, perjalanan cahaya yang untuk menghitung itu, ya. Itu kita nggak tahu. Bahkan apa yang terpikir pada hati seseorang pun kita tidak tahu. Jadi artinya bahwa ilmu Allah itu luar biasa ya. Jadi manusia tidak bisa tahu dari tanah yang sama ketika ditanami itu bisa keluar berbeda-beda dari bahan yang sama. Dari bahan yang sama juga binatang itu bisa mengeluarkan berbeda-beda. Ada yang keluarnya madu, ada yang keluarnya susu, ada yang keluarnya kotoran untuk pupuk dan sebagainya. Itu ilmu seperti apa? Itu sulit sekali dicerna. Manusia tidak bisa. Jadi artinya bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Jadi dikatakan alimun bijami'il maklumat, semua pengetahuan itu Allah Maha tahu. Jadi apa yang ditemukan manusia hari, jadi apa penemuan-penemuan itu ilmu Allah itu dibuka sedikit demi sedikit. Jadi kalau tahu kita mukjizat yang diberikan Nabi itu sebagian kecil dari ilmu Allah, sehingga kemudian air bisa terbelah, sehingga tongkat menjadi ular, sehingga bermacam-macam yang itu manusia belum bisa memikirkannya. Itu gimana caranya gitu ya. Gimana caranya itu belum bisa memikirkan. Jadi terlalu banyak hal-hal yang tidak diketahui manusia. Maka dalam pembahasan selalu diakhiri wallahu a'lam, Allah ingkang maha presa. Jadi niku seperti itu. Jadi kita itu enggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok jam sekian ini kita apa? Kita punya program, tapi kita tidak tahu sebenarnya kejadian persisnya. Wa matadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak pernah tahu sebuah jiwa itu apa yang akan dilakukan besok. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak akan tahu juga seseorang itu di bumi mana dia akan mati. Kita enggak pernah mati. Ada orang yang mengantarkan nyawanya datang ke suatu tempat untuk mati di sana, ya ada. Kecuali orang-orang yang sudah diberikan ilham oleh Allah bahwa dia akan segera dipanggil oleh Allah, maka bisa mempersiapkan seperti yang beberapa iktibar kita sebutkan ya, kematian-kematian dahsyat dalam sejarah ya, orang yang ketika mau meninggal sudah mengetahui, jadi sudah seperti ya yang kemarin kita sebutkan, jadi yang
musannif yang menulis kitab ini, Imam Ghazali juga seperti itu ya. Ketika meninggal sudah menyiapkan mori di atas tubuhnya. Imam Syafi'i juga sudah merasa nanti akan meninggal. Jadi ketika dijenguk orang-orang, saudara-saudaranya, saya sudah dekat, saatnya sudah dekat. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ilmu Allah seperti itu. Kita tidak pernah ada yang tahu. Kita tidak pernah. Ketika seperti ini kita juga nggak pernah tahu siapa yang mau cepat dipanggil oleh Allah dan yang mau tidak. Yang mau lama itu kita nggak tahu. Jadi wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi alimun bijami'il ma'lumat. Jadi dulu saya pernah menceritakan ya, akal manusia itu kekuatannya hanya kecil sekali. Walaupun akal manusia dibandingkan dengan alat yang dibuat manusia sudah sangat hebat. Dulu pernah saya ceritakan, saya pernah mendengar ahli neuroscience, ilmu tentang otak, yang mengatakan akal manusia ini seandainya dibandingkan dengan laptop, seingat saya ya, kurang lebih ada perlu 20.000 laptop dirangkai jadi satu, itu baru menyamai pikiran kita. Pikiran kita itu kan cepat sekali responnya ya, cepat sedih kalau ada apa-apa, ada sesuatu langsung gembira, langsung mengkoordinasi seluruhnya gitu ya. Termasuk konon, ini bukan konon ya, menurut ilmu pengetahuan, kenapa dalam puasa ini walaupun kita tidak makan, kita tidak terkena penyakit mah, malah puasa bisa mengobati penyakit mah. Saya sendiri juga mengalami kalau ada penyakit lambung itu nanti kalau puasa itu malah bisa sembuh gitu ya. Jadi itu karena apa? Karena memang akal sudah mengkoordinasi bahwa besok itu kita mau puasa, maka dalam puasa wajib itu harus berniat ya. Kalau zaman dulu itu pada niat malam harinya ya, nawaitu soma ghodin, saya akan berniat puasa, saya berniat puasa untuk besok. Jadi itu karena akal memerintah, maka seluruh tubuh itu akan mengkondisikan. Itu kehebatan akal. Itu perlu kalau komputer, ribuan komputer dirangkai jadi satu baru bisa nyamai akal. Tetapi akal itu pun banyak sekali nggak sampai untuk memahami hal-hal dalam hidup ini. Allah Maha Presa. Manusia sangat tidak tahu ya, sangat tidak tahu. Selanjutnya dikatakan muhitun ilmuhu, ilmunya itu mencakup bima yajri min tuhumil ardi, apa saja yang terjadi, yang berjalan min tuhumil ardiyin, min tuhumil ardin, jadi dari batas-batas bumi ya, berlapis-lapis bumi itu, ila a'las samawati, dari sampai yang batas tertinggi dari samawat, langit-langit. Jadi intinya itu untuk menunjukkan yang paling bawah, yang paling atas. Padahal paling bawah dan paling atas itu sendiri nanti kita bingung kalau melihat jagat raya, karena bumi kita itu berputar, Bapak. Dari ilmu pengetahuan diketahui ilmu bumi kita itu berputar. Kita sampai tidak merasa bahwa ini berputar karena kekuasaan Allah ya. Jadi bumi kita itu berputar sehingga kadang itu di bawah, kadang di atas. Sehingga kita akan mengatakan bawah yang mana, atas yang mana, itu nanti lama-lama kita sulit. Kita itu kesulitan sendiri ya, karena kita seperti bola atau malah debu yang melayang-layang di angkasa. Kalau buminya saja hanya sekedar mungkin seperti biji sawi kecil sekali di angkasa ini, maka manusianya lebih kecil lagi. Nah itu kalau dihayati seperti itu ya. Nah, maka atas dan bawah itu sulit kita katakan. Jadi kalau kita pas berputar dan kita di bagian bawah, kita mengatakan di atas itu malah bawah itu. Bahwa kita dalam lingkaran begini, kita pas ada di sini kan, bawahnya jadi di sana mestinya kan. Jadi maka itu hanya penyebutan yang mudah saja. Karena Allah yang Maha Kuasa, maka bagi orang yang saking bingungnya sulit menentukan arah ke Ka'bah, Allah mengatakan fa aina matwalu fathama wajhullah. Kalau kamu sampai bingung
untuk menentukan arah. Kamu ada di bulan, kamu ada di mana-mana. Fathama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, niscaya akan menjumpai wajah Allah juga. Jadi zaman dulu kan orang belum punya kompas. Orang itu menghadap ya kira-kira. Malah saya lihat di internet itu wong Jawa saking berpikirnya nggak berkembang, sing udah dibawa ke Suriname ya, orang Jawa yang dibawa ke Suriname Bapak Ibu. Itu saya lihat itu di internet itu, di YouTube itu ya, orang-orang Jawa yang ke sana itu masih ada yang masjid itu menghadap ke barat. Padahal kalau di Amerika mestinya masjid itu menghadap ke timur. Ka'bah di sebelah timurnya, tapi tetap menghadap ngulon. Saking pikirannya kisah koyo nang kene. Sehingga di sana itu ada masjid di seberang jalan menghadap ke timur, seberangnya menghadap ke barat. Wong tua-tua sing isih kolot kuwi masjid kudu madhep ngulon. Padahal nang Suriname jenengan golek ini keton. Bodone dipelihara gitu ya. Jadi ada masjid madhep ngetan karo madhep ngulon itu. Jadi yang generasi muda sudah madhep ngetan masjidnya. Wong tua-tua mbiyen madhep ngulon. Ya, dadi wong-wong Jawa sing tekan Suriname gitu ya. Jadi niki ada lelucon nggih. Nek wong sing ra iso bahasa asing takoni, jenengan iso bahasa asing napa? Iso loro, bahasa Indonesia karo bahasa Suriname ngoten. Nah, Suriname bahasa Jawa ya iso tak rikane. Wangsul dumateng kala wau nggih. Dadi niku maka dari itu kembali ke tadi ya, kalau orang sampai bingung zaman dulu enggak ada kompas, enggak ada pandom ya zaman dulu namanya. Maka fa'ena matuwalu fathama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, maka kamu akan ketemu juga dengan wajah Allah. Islam itu gampil nggih. Tenggen ayat poso niku yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu. Kalau kamu musafir bisa diganti. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Boleh diganti lain hari ya. Niku Islam itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam itu menghendaki kamu itu mudah. Nah, jadi agama itu mudah asal tidak diremehkan gitu ya. Nah, tidak diremehkan. Alah ming salat ya gampang ya, bukan begitu ya. Jadi kalau orang bepergian boleh jamak boleh qashar, tetapi tidak diremehkan. Islam itu mudah. Boleh jamak boleh qashar. Malah kalau salat khauf Bapak Ibu, sholat dalam keadaan perang niku tenggen Quran disebut ke. Jadi sholat dalam keadaan perang niku sholat ning kaya udu sholat. Mergane niku dibagi dua kelompok. Sing baris ngarep kali baris mburi. Nek baris ngarep rukuk sujud, baris mburi mangke ngadepi musuh. Sholat niku njur pripun Pak? Sholat itu seperti itu, saking Allah itu memberikan kemudahan. Karena sholat itu enggak boleh ditinggalkan. Maka sebagai apa ya kompensasinya Allah itu memudahkan kalau dalam saat-saat seperti itu ya. Nah, jadi miles saking menika kados salat niku kok iki tenan ora nggih mboten nggih, ada caranya seperti itu. Nah, jadi Islam niku sangat manusiawi ya, sangat manusiawi nggih. Nah, semua orang bisa menjalankan. Salah besar nek eneng wong ngomong aku ki ya ketok kaya aku ki urung kuat nek njalanke agama. Enggak kuat. Alah wong cah kelas 3 SD sudah poso dina kok. Wong bedegung gedhe ngono kok ora kuat njalani agama Islam. Enggak mungkin. Agama Islam itu diperuntukkan seluruh manusia. Kalau ada orang yang mengatakan enggak kuat, itu sebenarnya enggak benar. Allah sudah membuat gitu. Makanya puasa ya hanya 1 hari. Enggak boleh puasa wisol, puasa disambung poso ngebleng nek zaman dulu itu enggak boleh. Nah, karena puasa itu harus ajaran Islam itu semua orang bisa melakukan. Kalau yang agak sulit, Al-Qur'an mengatakan manistata ilai sabila seperti haji. Haji itu diwajibkan tapi ada kata-kata di belakang wahijul baiti manistata ilai sabila. Kanggo wong-wong sing padha iso sabila menempuh jalannya atau menempuh melakukan haji itu. Nah, jadi bagi yang mampu, artinya kalau itu melibatkan modal yang besar, itu Allah itu sudah maha preso. Manistata ila sing mampu. Nah, jadi
Ketika itu ayat itu sudah bilang begitu. Padahal ketika itu orang-orang itu masih cuma di Mekah Madinah yang itu mesti bisa. Sinten to sing ra iso umpamane kaya nang kene lunga nang Jakarta. Kabeh wong iso. Ketika itu Mekah Madinah kan, tapi ayat kok sudah bilang manistata ila sabila. Karena Al-Qur'an itu sudah Allah mau perintah bahwa nanti Islam itu akan menyebar ke 5 benua. Kalau orang Kanada terbang sampai Timur Tengah niku lebih dari 18 jam. Nah niku nek ra duwe duit mboten iso. Wong saka Kanada do munggah kaji. Ngriki sangang jaman. Mungkin mung separo nih penerbangan. Nah, jadi niku karena ternyata ada yang jauh, maka ayatnya itu ke 1400 tahun yang lalu sudah bilang, hadisnya itu manis tato aila sabila, bagi yang mampu. Ini kalau sholat nggak ada keterangan bagi yang mampu karena semuanya mesti mampu. Mboten saged jumeneng lah enggak, mboten saged dengan kambi sare. Sudah diberikan seperti itu. Jadi nggak ada yang mengatakannya. Jadi nggak ada lagi alasan yang diterima nek kula dereng kiyat sholat. Mboten enten ya. Maka dari itu Islam itu manusiawi. Sak lemah-lemahnya orang niku mesti saged menjalani agama Islam. Nek mboten jalani niku mboten kok lemes awake ning lemes atine. Dalam Al-Qur'an itu ada tapi untuk mata. Wa ma ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Sakjane sing rawe roh petunjuk ki udu matane, udu mripate, tapi hatinya itulah yang buta. Wa ma ta'mal ayun walakin ta'mal qulub allati fisudur. Yang buta bukan matanya itu loh. Sapa wong saiki sing ra iso maca gitu ya. Walakin takmal qulub ala sudur, tapi yang buta itu hatinya itu loh. Yang diingatkan itu kaya ora ngerti gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an sudah memberikan berbagai sindiran ya. Nah, selanjutnya jadi baik di angkasa raya maupun di dalam bumi Allah itu mengetahui semua pergerakan ya. Jadi pergeseran bumi, pergeseran lempeng, semuanya jadi ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang di jagat raya di angkasa itu. Padahal di angkasa itu luar biasa, sebagaimana di dalam laut itu luar biasa. La ya'zubu an ilmihi mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar dari ilmu Allah, semuanya cetha welo-welo. Mithqalu dzarratin, sekalipun seberat zarah, seberat atom, seberat ya biji sawi itu seberat atom ya, unsur yang paling kecil pun fil ardi di bumi wala fis sama, dan tidak juga di langit. Artinya baik di langit maupun di bumi sebesar zarah pun Allah itu enggak ada yang samar. Semuanya diketahui dengan akurat. Orang itu baru bisa memotret dalaman tubuh manusia setelah rongsen, kemudian MRI itu ada. Tapi Allah itu maha perisa dengan semua gerakan dalam tubuh kita, dengan denyutan nadi kita, dengan apapun juga yang terjadi. Jadi ini penting untuk memahami, karena orang itu pada melanggar syariat Allah karena merasa tidak diawasi. Makanya orang mau berbuat jahat, orang mau mencuri, orang mau membegal itu lingak-linguk dhisik. Ngertine nek seraeneng wong ki seraeneng sing wero. Tapi kalau orang punya keimanan ini seperti penggembala kambing di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu untuk ngecek kejujuran rakyatnya itu nekani wong angon. Hei mas, wedhus jenengan kok kathah sanget. Nggih Pak, niki panci kathah ning didang kula niki dange ndara kula. Ini milik majikan saya. Oke banget ya ngene. Ya tak tukune siji piye? Mboten saged, enggak bisa. Ini milik majikan saya. Loh, sampean kan ya iso omong nek wedhus oke semene kalung siji ra wero. Kalung siji ra wero. Kok omong wae iki nek dipangan asu hutan gitu ya, serigala. Pangan serigala ya semacam pas serigala sejenis kuwi. Mesti percaya. Jeneng nggih Pak. Ndara kula niku mesti tidak tahu, mesti percaya saya bohong.
ning kula ajrih kali sing maha kuwas, ajrih kali sing teng inggil niku. Saya takut dengan yang di atas itu. Nih, Umar seneng banget ya. Bersyukur rakyatku kok jujur. Rakyatku kok jujur. Wah saiki angel. Golek ngoten niku bensinnya jarine dioplos. Padahal kula tuku Pertamax nek kula nggih. Wong nganggo barcode sik sijine. Wah, tuku Pertamax jebule malah dioplos ngoten. Nek itu benar betapa biadabnya nggih manusia. Betapa biadabnya guys. Jadi gelap matanya hanya memburu dunia. Padahal dunia itu ketika kita meninggalkan dunia semua akan ditinggal. Semua akan ditinggal itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada hari pengadilan di mana harta dan anak enggak ada gunanya lagi. Duh Gusti Allah kula di anak dadi presiden biyen, anak mbiyen. Saiki kabeh dihisab, malah anakmu dihisabe suwe. Jadi seperti itu. Jadi anak kula dadi jenderal nang donya. Seperti itu. Wah, kabeh teng akhirat niku ngremeh. Teng akhirat niku ngremeh. Wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Ada yang mengatakan tarhaquha qatarah. Tarhaquha ghabarah ya. Jadi wah, wajah ini kudu sayu seperti tertutup debu wis enggak ada prospek. Tapi ada wajah-wajah yang gembira. Jadi ada wajah yang gembira ya. Jadi itu karena amalan di dunia. Maka yauma la yanfa'u malun wala banun, harta yang banyak. 10 orang terkaya di akhirat enggak akan menolong kalau tidak diinvestasikan ke akhirat. Duh Gusti Allah kula riyen empun ngirim teng akhirat. Riyen kula kirim saking donya niku nggo teng akhirat. Itu sudah investasi. Sesuk ning ngunduh niku investasi niku nggih. Mulane niku tidak hilang, justru itu yang akan tertinggal ya. Justru itu yang akan tertinggal. Semua yang kita habiskan di dunia itu sebenarnya yang akan hilang ya. Maka kembali ke tadi ya. Ini Allah Maha Preso semuanya. La ya'zubu an amal mithqala dzarratin, tidak ada yang samar sebesar zarah pun ya. Fil ardi wala fis sama. Debu-debu yang berterbangan yang kita saja itu tidak tahu ya. Itu juga Allah akan mengetahui semuanya. Semuanya dalam pemantauan dan dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah lah yang mengendalikan angin ya. Kita aturakan. Jadi bagi Allah itu menghancurkan sesuatu itu sangat mudah. Kita sering melihat Amerika itu angkatan perangnya hebat, kapal induknya bisa dihadirkan kemana-mana. F-16-nya itu cepatnya bukan main. Ketika pesawat F-16 itu melintasi di atas Pulau Bawean, F-16 dari pangkalan Iswahyudi langsung ngejar. Mesti ra kecandake. Karena F-16 yang dibeli Indonesia itu adalah yang lama. Niki sing terbaru. Jadi Amerika niku terbang di atas Indonesia tanpa izin dioyak nih. Ya jelas ra bakal kecekel wong request ngerti. Kae tukune dhewe sing biyen kae. Kae iki pit motor sing lawas. Pilote ra bakal mbok gasono nganti pol ra bakal. Oh ya, sepeda mentok ra iso niku. Wong niku wis ngerti riko niku. Tenan niku tanggan koran. Begitu F-16 pesawat niku langsung liwat di atas Indonesia tanpa izin. Niku skuadron F-16 Indonesia langsung siaga mengejar. Mboten koyak. Niku wis pinter riko niku. Wis ngerti ngoten niku nggih. Wis ngerti. Jadi kaya bapakne anak iki arep nendang krekel-krekel bapakne wis ngerti. Wong mbiyen tak ajari silat kok le ngono. Kowe iki teori paring rendah sing tak ajarke kowe. Jadi kembali kepada tadi ya. Jadi Allah itu Maha tahu semuanya. Jadi maka tidak ada yang samar ya, tidak ada samar. Dan disebutkan wa bal ya'lamu dzabibun namlatis sawad dzablatun dzabibu bal ya'lamu dzabiban namlatis saudai ala sokhratis somai ya.
Bahkan Allah itu preso. Dhabiban namlati, namlun itu semut. Jadi jalannya semut yang hitam. Ala sokhroh ya, di atas batu yang hitam ya. Jadi semut hitam berjalan di atas batu yang hitam. Niku kurang. Fi lailati dzulma'i, di malam yang gelap gulita. Ora eneng listrik, eneng semut ireng, mlaku nang dhuwur watu ireng bengi ya. Niku Gusti Allah nggih prisa. Gusti Allah jenengan gendeng ro gula Jawa wae nek bengi iso kleru kok atos ya iki. Serak kleru mangan gendeng. Wong biyen iso nyampuri sego apa gula Jawa karo gendeng. Zaman sakniki zaman murah sakniki gula Jawa ora eneng cah cilik niku gelem sangone gula Jawa kon ngemut nang dalan. Nyole engko kambi mangkat sekolah iki dimut nang dalan. Riyen ngerti nyuwel mon sengene mbokne nggih. Sengene mbokne. Niki awake dhewe sing do guyu niki saya ngalami zamane. Iki cah cilik-cilik niki rada ngerti niki. Poe eneng kok zaman biyen wong sekolah sang gula Jawa. Ya enten lah. Wadai plastik, wadai apa. Arlungan ada dicuwelke. Cilik-cilik ngoten. Saniki niku wong malah do saking kokean gula malah kudu diobatke. Biyen nyuwel gula Jawa dunek-uneke mbokne nek ra konangan. Riyen enten rencang niku sing raposo. Le raposo ki pinter niki almarhum rencang kula nggih. Nah niku nyeritake, wah aku konangan ya raposo. Lah kok konangan piye? Padahal aku le mangan ki ngopek kambil. Tegese ra njikuk sego omah. Ra njikuk sego omah, sego kalong ngerti. Ya bapakne ibune niku obat kambil ning dipangan ro gula. Ha gulane le kalong niku sing marake konangan kok iki gulane kalong. Konangan le anake ra poso niku. Regane medhot ben wong tuane iki ra weruh mangan kambil ro gula. Zaman gula larang ya. Wong tua niku gulae diawasi ya regane larang. Ngombe legi iki keistimewaan. Saniki malah wong do nyegah ngombe lagi. Itulah kenikmatan dunia itu seperti itu. Nanti didrill sethithik niku nggih, dijuju sethithik mawon pun orang mengatakan tidak enak lagi. Tidak enak lagi. Jenengan niku seneng sate, kon ngentekke 30 sunduk ngoten. Kula kinten niku wis mangke lebare niku do mlaku kangelan, do turu kangelan. Niku kenikmatan dunia itu hanya seperti itu. Hanya seperti itu ya. Jadi wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Paling penak ya nek lunga nang dindu numpak pesawat. Padahal niku wong sudah numpak pesawat niku do nganti do jelek. Jadi jadi orang itu naik mobil penak. Sing naik mobil nyatane kudu nyelake waktu ming lar do ngepit. Ngoten nek prae piye ya golek wektu iso ngepit. Malah tanggon mobil do dinepit. Nggo dine cantelan burine ya do ngangkut pit mangke do ngepit nek tekan nggone. Ya awake dhewe bendina iso ngepit. Jadi kenikmatan itu nek wong Jawa ngarani ilmune jan apik, wang sinawang. Wang sinawang. Wang sinawang ya. Jadi seperti itu ya. Wangsul dumateng kala wau ya. Jadi itu ada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu Allah juga Maha Prisa. Bal ya'lamu dhabiban namlah. Sedangkah demi sedangkah semut itu ya. Itu Allah Maha Prisa. Jadi ketika pasukan Nabi Sulaiman akan melewati sebuah wilayah, maka seorang ratu semut. Nek semut nggih mboten seorang nggih, seekor ratu semut. Kenapa ratu? Karena namlatun. Quran mengatakan surat naml, surat semut itu karena semut jantan. Tapi namlatun waqalatin namlatu, berkata semut betina. Quran sudah mengatakan yang ngomando itu semut betina. Ternyata yang pemimpin semut itu adalah ratu, bukan raja. Ilmu biologi sekarang mengetahui ternyata semut itu pemimpinnya ratu. Induk semut itu ratu. Wa qalatin namlatu, maka Quran itu bilang zaman Nabi Sulaiman itu.
Wa qalatin namlatu, berkata semut betina. Ternyata ratu semut itu adalah betina. Wa qalatin namlatu, maka berkata semut betina. Kamu agar masuk ke liang, layak timannakum junudu Sulaiman. Kalau enggak kamu segera bersembunyi, akan terlindas, akan terinjak-injak pasukan Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mireng. Jadi Nabi Sulaiman kan buatan preso semut-semut sik datang sarneng dengar. Fatabasama, Nabi Sulaiman itu tersenyum. Wah, iki semut-semut kayak do melayu wedi ndak kepidak-pidak pasukannya awake dhewe. Nah, jadi Nabi Sulaiman preso karena dengar suaranya. Kalau kita itu ya nggak tahu kalau semut melangkah seperti itu ya, itu karena bareng. Tapi Allah itu maha preso. Napa malih menungso-menungso ngeten iki. Semut dase ireng niku nggih. Niku korupsi kok iso ra konangan ya. Ra konangan saiki wah nang akhirat dijueng-jueng niku. Ra konangan saiki nggih. Manusia bisa nggak melihat. Aparat bisa nggak berani gitu ya. Tapi Allah itu akan menghisab besok. Nggak akan ada yang selamat dari hisab itu. Jadi kalau semut seperti itu tahu lah, wong rombongan do korupsi kok iso ra konangan nang donya nang akhirat konangan. Orang perselingkuhan masa ra konangan banget nang akhirat. Mila di akhirat itu mesti ketahuan. Mesti ketahuan. Nah, jadi itu yang namanya Allah itu maha preso. Jadi niki iktikad niki penting banget. Jadi wong niku do melanggar napa-napa mergane rumangsane niku ra diawasi. Rumangsane ra diawasi. Delok kene ning CCTV ora, mau ketok CCTV njur wong gek do beraksi ngoten to. Nih, CCTV bisa enggak melihat. Tapi Allah itu akan mencatat semuanya. Semut men dicatat kok. Semut mon Gusti Allah niku preso, pirang langkah semut kae. Niku preso niku. Mila saya menika ini iktikad penting sekali ini. Jadi mula tenggen ihya niku bab pertama golek ilmu, adabe wong golek ilmu, mangke njur adabe wong peparing ilmu, njur pertama mulai dari akidah. Keyakinan niku penting sangat nggih, niku penting sangat. Niku urip ora tertib niku mergane akidah niku bermasalah. Akidahnya niku udah bermasalah. Jadi niku nek tenggen YouTube niku kathah sakniki di dunia barat niku wong sok coba-coba ngeten iki lho. Nakoni. Ayo muslim, kamu muslim? Ayo fasting, kamu puasa? Njur dine duit sak gepok ngeten. Kamu saya beri duit tapi aqua ini tolong air mineral ini diminum. Niku do nguji wong-wong barat niku do seneng ngoten niku. Oh tidak enggak bisa. Nah, ini yang membuat kekaguman orang-orang tidak Islam itu karena kok iso ngono ya cah enom nei aqua nei duit mengkon batalke padahal raeneng wong kok ora gelem. Berarti niku ajrih kalih Gusti Allah. Nah, maka orang-orang yang enggak Islam itu do heran, kok iso ya wong Islam ki wis raeneng sing weruh padahal ngeleh lemes kok ora do gelem. Nah niku nggih, ini karena keimanan. Semanten uga nang wong sing ketoke poso do mlebu kerobongan barang niku masalah keimanan jane niku nggih. Mila saya menika niki nggih. Niki penting nggih. Penting ini kan masalah iktikad. Jadi di sini dikatakan selanjutnya wa yudriku harakata dzarri fi jawil hawa, dan Allah Maha tahu pergerakan dzarrah ya, biji sawi, pergerakan biji-biji kecil fi jawil hawa di hawa. Ini sama seperti tadi. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah juga Maha preso sir, itu sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang rahasia dan sesuatu yang tersembunyi. Wa yatlu'u ala hawajis wa yatlu'u ala hawajisid dhamair, dan apa-apa yang tola'a itu terbit atau muncul, jadi tulu isyamsi itu terbitnya matahari. Wa yatlu'u ala hawajisid dhamair, dan apa yang merentul atau muncul ya terbit di atas bisikan-bisikan dhamair. Dhamair itu dhamir, perasaan. Apa yang terlintas dalam perasaan kita, hanya terlintas saja. Jadi terlintas saja. Jadi kita batin orang yang enggak baik, maka kita kan berdosa atau yang namanya suudzon, batin yang enggak baik itu
sudah dilarang. Dalam surat Hujurat itu ya. Inna ba'dadhonni ismun, ketahuilah sebagian persangkaan buruk, sebagian persangkaan itu adalah dosa. Itu yang namanya su'udzon ya. Itu hawajisud dhamair, itu dhamir perasaan kita, gerakan perasaan. Alah cah kayak paling rantiden mengar jaluk ini batin. Jadi kan batin seperti itu. Jadi maka kita enggak boleh. Dalam bahasa Inggris itu ada pepatah, don't judge the book by its cover ya. Kamu jangan hukumi, jangan kamu nilai buku dari sampulnya saja. Tapi harus kamu lihat dalamnya. Jangan nilai orang hanya dari tampilan semata. Kowe tok nacis warna-warna jane ra ndidit ngono. Jadi saya itu, teman saya itu membawa mobil, di kaca belakang tulisannya tak seburuk yang kau duga gitu ya. Tak seneng saya membacanya, tak seburuk yang kau duga. Ben nganggo mobil carry, tapi tak seburuk yang kau duga. Mungkin jerone detok. Ibaratnya ngoten niku. Kita nggo motor alus apik tumbas bensin pinten 50.000. Jadi, tak seburuk yang kau duga. Jadi artinya kita itu kan banyak orang Jawa itu terkadang memakai filosofi sebaliknya ya. Jadi memakai filosofi sebaliknya. Orang yang pintar terkadang kelihatan bodoh ya. Orang bodoh, orang pintar macak bodoh, wong sugih macak miskin ya. Ada orang-orang dalam Jawa itu ada filosofi seperti itu. Jadi ketoke wong ora duwe duit ning jane niku wah lebih dari yang dikira orang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi maka kembali ke tadi gitu ya. Jadi orang-orang sekarang lebih ke sebaliknya. Lebih ke prejengan dan tampilan. Ketoke kartu kredite akeh, ATM akeh ning ra eneng isine. Bayaran wingi ngejikuki. Ketoke ATM akeh jane isine sithik-sithik. Akeh donte kartu kredit ning akhire jadi bermasalah. Karena apa? Karena niku nggih ra kesaur kartu kredit yang penting gesek-gesek terus teng pundi-pundi. Jadi wangsul dumateng kala wau nggih. Jadi hawajisud dhamair ini gerakan-gerakan dhamir atau gerakan hati itu Allah mau preso. Jadi awake dhewe niku nggih ngati-ati nek arep ngira wong nggih. Jadi nek sempat arep ngira nggih, nek kelingan nggih mboten diteruske nek arep ngira ora ngono nggih. Jadi terkadang orang-orang alim yang punya ulil absor ya. Ulil absor itu yang punya mata hati ya. Mata hati. Itu terkadang melihat firasat bayangan buruk saja terkadang muga-muga ora gitu. Karena enggak ingin punya panyono ingkang awon, padahal dia sudah punya bayangan sak klebat gitu ya. Itu kan dalam Al-Qur'an ada ya, orang-orang ulil absar itu orang yang punya mata hati. Jadi melihatnya itu dengan mata hati. Jadi itu seperti itu saja terkadang kalau bayangan buruk terkadang semoga tidak ada pendungo seperti itu. Jadi kembali ke tadi itu hawajisud dhamair ya. Jadi wa harakatul khawatir. Jadi khotara itu terbetik. Harakatul khawatir. Jadi betikan-betikan hati juga Allah preso. Niki sing gek dipikir mon pun preso iki. Wa khifyatu sarair, dan tersembunyinya hal-hal yang sembunyi ya, ini gimana? Tersembunyinya hal-hal yang tersembunyi ya. Bi'il min qadim azali lam yazal mausufan bi fil azalil awazil. Jadi ilmu Allah itu bukan ilmu yang baru, ilmu dadakan mutajadidin yang baru tidak. Tapi ya itu ilmu Allah itu memang seperti itu terus. Jadi kalau kita itu kan ada hal-hal yang mendadak tahu ya. Mendadak tahu. Jadi iki aku jen gek ngerti wingi wae ya. Allah Maha Suci dari itu. Allah itu tahu dari di sini dikatakan fi azalil awazil. Azali itu ilmu yang dulu-dulu. Zaman azali, zaman sebelum kita lahir, zaman biyen.
Ketika kita dijanji alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi fi azalil awazil itu maksudnya dulu sekali. Jadi itu Allah Maha Pirsa. Maka dalam Al-Qur'an juga dikatakan gitu ya. Yang di akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apa yang kamu tunjukkan dan apa yang kamu sembunyikan. Niku para sahabat begitu seperti itu goncang ya. Wah, ternyata Allah Maha Pirsa apa yang kita sembunyikan. Nah, jadi batinnya kemarin itu sudah tersembunyi tapi kan tidak gitu ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan juga gitu ya. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunaya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Sama ya seperti tadi. Wahai anakku, sesungguhnya innaha intakum mithqala habbatin, kalau ada sebesar biji yang ada di batu hitam, maka Allah pun juga tahu. Intakum mithqala dzarratin habbatin min khardalin fis samawati fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Juga dikatakan dalam surat Mukmin ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu yang tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di hati. Nah, kalau para ahli ulama menerjemahkan pengkhianatan mata itu ya mata yang melakukan sesuatu yang enggak boleh. Orang berkhianat kan melakukan sesuatu yang enggak boleh. Jadi kita melirik-lirik sesuatu yang enggak boleh dilirik, itu langsung dicatat oleh Gusti Allah. Senajan sing dilirik rawe roh gitu ya. Kan terkadang ada orang melirik, begitu kita tahu dia meliriki kita dia langsung berbalik ya. Ini kecatat oleh Gusti Allah itu. Kha'inatal a'yuni, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dada. Apa yang disembunyikan di dada manusia. Jadi kalau kita memahami ini semuanya, ya mari kita menertibkan ya. Ini sulit menertibkan batin, menertibkan zahir itu mudah, reget kosoi ya. Apek dikasih parfum gitu ya. Kurang cerah make up ya. Luar bisa kita dandani, tetapi dandani dalam ini loh kita yang sulit itu. Batin elek itu kan kita sulit mencegah ya. Paling yo kayak ngene, paling ketoke areng ngene bangsane ketoke paling itu kan sering ya dalam batin kita. Kayak wingi ranggo ngono kae saiki ngono paling ya enjilah ya kae. Paling jilah ya kae. Ya paling utang nek kayak ketoke. Jadi artinya mengira-ira ya. Salah satu ciri suudzon dan ghibah itu yang apabila orang itu dengar enggak suka ya. Kalau orang itu dengar tapi suka itu enggak termasuk itu. Kayak cah pedel ketoke. Padahal jane keset. Do digreneng kae cah pedel kae. Nek krungu lak seneng niku malah. Wah aku dikira pedel ya. Nek kaya sahabat wingi ya tenggen hadis Riyadhus Shalihin niku, anake Umar bin Khattab niku kalih Rasulullah dikatakan nikmal fata Abdullah ya. Sebagus-bagus pemuda itu ya Abdullah bin Umar ya. Asal dia rajin sholat malam Nabi. Setelah itu Abdullah itu njur sholat malam terus. Wah aku wis dinyono apik karo Kanjeng Nabi. Nek aku ora lak ya kepiye? Seperti dulu kan kita pernah membahas ya. Itu Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal yang dikira dia itu selalu melek di malam hari. Karena dikira itu padahal enggak. Lalu dia berusaha setelah itu melek terus. Padahal banyak orang itu pencitraan biar dikira apik padahal tidak. Malah digawe. Ini nek dunia rusak malah begitu. Orang berbuat itu udah sebaliknya. Benak aku dikira apik padahal tidak. Nah, itu yang namanya pencitraan. Nek nang dunia ke pencitraan, hidup itu penuh kemunafikan ya. Dunia jadi ra tertib. Maka Islam mengajarkan gitu. Ini maka berat ini ya sebenarnya. Ihya Ulumuddin ini kalau didalami betul berat karena ini Imam Ghazali itu anggenipun nulis kitab menika di akhir hayat. Setelah perjalanan hidupnya sekian lama itu kemudian baru merenungkan dan menuliskan. Padahal kita terkadang kan bekal kita belum cukup.
Belum cukup. Maka ya kita pahami senyantel kita. Kita pahami senyantel kita. Karena kitab yang tinggi pun itu terkadang ya nanti memahaminya ya sing awake dhewe nyantel. Tapi ini di Imam Ghazali itu menulis ini dalam keadaan jiwanya itu sudah betul-betul matang. Jadi orang mengarang buku ben kredit poin munda gitu ya. Dosen-dosen ini saya barang itu kan terkadang kudu ngarang buku enggak apa ngundake kredit poin. Nah, banding ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Maka penting kita itu seperti ini. Jadi ini luar biasa. Kalau wong salah-salah kita terangkan kitab niki pun dipelajari teng pundi-pundi panggenan teng dusun-dusun barang ning ternyata kalau kita uncai tenanan niki kitab niki luar biasa. Jadi memang amal jariah dari beliau mulai pun sedo sekitar 900-800 tahun yang lalu ning kitabe diwaca terus. Bukune awake dhewe paling niku wis rada diwaca. Sing maca muridé dipaksa. Ujian saka buku iki ora sina buku iki ora iso. Ngoten niku. Niku kathah sing ngoten niku. Jadi mila saking menika ini pelajaran untuk kita semuanya ya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pagi ini. Ini sudah jam 6:59. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas semua kekhilafan. Astaghfirullah li wa lakum. Monggo kita pungkasi ganti doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.